Assalamualaikum, nama saya Dea Aulia Putri dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum pengendalian dan pengawasan mutu. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang 7 alat pengendalian mutu. 7 alat pengendalian mutu ialah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama yang berkaitan dengan mutu, dan ada 7 pemecahan masalahnya. Di sini saya akan membahas tentang diagram Pareto. Yang pertama ialah sejarah dari bagan Pareto. Tahun 1896, Vilfredo Pareto menemukan prinsip Pareto yang merupakan dasar dari diagram Pareto. Diagram Pareto membantu memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Bagan Pareto ialah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram Pareto merupakan suatu gambaran yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Prinsip Pareto. Prinsip Pareto dikenal juga sebagai aturan 80/20, menyatakan bahwa untuk banyaknya kejadian sekitar 80% dari efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Berikut ialah contoh-contohnya. Kegunaan diagram Pareto yaitu untuk membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan. Analisis Pareto juga dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas manufaktur atau non-manufaktur. Berikut ialah contoh dari diagram Pareto. Selain itu, diagram Pareto juga dapat melalui Excel. Berikut caranya. Langkah pertama, kita input data dalam check sheet ke dalam lembar kerja dalam Microsoft Excel. Saya menggunakan data penyebab cacat kadar air pada produk Flavor Bubuk. Untuk total cacat, kita jumlahkan semua frekuensinya dengan menggunakan rumus SUM. Untuk langkah kedua, kita urutkan frekuensi dari angka terbesar ke terkecil. Langkah ketiga, ditambahkan kolom frekuensi kumulatif di samping kolom frekuensi, lalu kita jumlahkan. Menjumlahkannya ialah frekuensi kumulatif sebelumnya dengan frekuensi yang ada di sebelahnya. Data sudah benar jika hasil akhir frekuensi kumulatif sama dengan total cacat. Selanjutnya kita cari persentase kumulatif dengan cara membagi frekuensi kumulatif dengan total cacat. Penjumlahan ini dilakukan sampai sel akhir, yaitu pada suhu outlet tinggi pada kolom persentase kumulatif. Selanjutnya, langkah kelima, pembuatan diagram. Klik menu Insert, lalu kolom, lalu Clustered Column. Keluar seperti ini. Selanjutnya klik kanan pada bagian kosong, lalu pilih data, blok kolom penyebab cacat dan frekuensi, lalu tekan titik koma, blok kolom persentase kumulatif, lalu klik OK. Maka dihasilkan bentuk diagram seperti ini. Lalu klik kanan pada bagian diagram yang berwarna merah atau orange.
Lalu kita klik change series chart type, lalu pilih line. Selanjutnya klik kanan pada bagian secondary vertical axis, lalu format axis dan rubah maksimum yang dari 1,2 menjadi 1, lalu tekan enter. Setelah garis merah akhir berada pada 100%, maka rubah judulnya menjadi Pareto ialah pengendalian kadar air produk flavor bubuk. Lalu centang aksis title dan ubah jadi penyebab cacat dan frekuensi, dan juga centang data labels dan juga legend. Setelah selesai mengeditnya, maka kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang didapat ialah suhu outlet rendah merupakan penyebab cacatnya kadar air produk flavor bubuk, sehingga suhu outlet rendah harus dikendalikan terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih.